Halo Mbak Ulan, apa kabar Mbak? Hai, baik. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa nih, senang sekali bisa ketemu lagi akhirnya. Tapi sebentar lagi juga karya-karyanya Mbak Ulan bisa dinikmati di bioskop Mbak ya, sebentar lagi. Nanti kita ngobrolin tentang itu. Tapi Betul. pengen tahu dulu deh, ini sekarang lagi di sela-sela lagi reading ya kalau nggak salah ya? Iya, kebetulan nih aku numpang nih. Coba tebak kantornya siapa? Wah, aku nggak bisa lihat dengan jelas sebentar. Lagi di mana ya itu ya? Jadi aku lagi di Visinema Picture, lagi reading Pretty Little Liars 2. Kalau kalian semua kemarin nonton Pretty Little Liars di View, Mm-mm. um, ini nggak di bioskop, ini series. Ini sekarang kita lagi persiapan untuk season 2. Yang kemarin kan season 1 gitu. Jadi bulan ini, Mm-mm. akhir bulan ini aku akan lumayan lama di Bali karena memang pengambilan gambar Pretty Little Liars itu di Bali gitu. Oh, ini yang kemarin Sama sama lagi ada Anya ya? Anya, ya. Anya ada Sama lagi Anya reading. Geraldine ya? Oh, lagi reading Ya, juga. Oke, ini di reading. teman-teman di Asinta di depan saya semuanya kayaknya lagi pengen ngepoin Anya nih ya. Sama kayak poin juga Mbak Wulan tentunya. Gitu. Ini Mbak, lagi di numpang akhir kantor Ciko. Lagi numpang kantor oh. Ciko. Karena kan kalau di sana nanti ganggu berisik lagi reading, jadi aku numpang. Oke, kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit karena Mbak Wulan juga tetap harus menjalankan readingnya di hari ini. Mbak, kan pengen tahu deh Mbak, kan di bulan Ya. lalu, tahun lalu sempat kita bahas juga tentang rencana bioskop dibuka, tapi akhirnya cancel waktu itu kita bahas. eh, karena pemerintah waktu itu kasus COVID-nya lagi naik, akhirnya dibatalin. Nah sekarang Mbak, ini kan sudah mulai nih, bioskop udah mulai dibuka, terus Pak Menteri Pak Sandiaga juga bulan lalu meluncing ya gerakan Ayo Kembali ke Bioskop. Tahun lalu kita sempat ngobrolin tentang ini juga, kembali ke Hmm. bioskop, tapi akhirnya di cancel Ya. sama pemerintah karena pandeminya waktu itu lagi tinggi-tingginya. Nah sekarang akhirnya bioskop sudah mulai Hmm. dibuka lagi ya. Sebagai seorang sinias yang menantikan akhirnya bioskop bisa dibuka lagi, gimana perasaannya? Campur aduk ya gitu karena ya bukan cuma sektor aku ya, tapi semua sektor juga kita mengalami berbagai em, tantangan gitu ya kan. Tetapi kemudian yang lainnya mulai bisa beroperasi, kita pun akhirnya berusaha untuk bisa beroperasi lagi, aktivitas lagi, maksudnya bikin produksi lagi gitu dengan protokol COVID, beradaptasi dengan keadaan, menjaga diri dan ya, rekan lainnya gitu. Tetapi kemudian bioskopnya itu sendiri nggak tahu ya, mungkin orang masih paranoid gitu. Yang aku bingung adalah gini, em, sekarang orang udah berani loh ke restoran ya. Kalau kita lihat tuh di Senopati, kita sebutnya Senoparty ya. Kalau weekend penuh kayak nggak ada koronces, nggak ada koronces ya Iya. kan. Itu bahasa saya koronces. Jadi biar kita kayaknya bersahabat dengan corona, ya kan, beradaptasi. Nah, tetapi ke bioskop ini belum gitu. Kenapa ya gitu? Ini aku cerita urut dulu ya. Kenapa ya gitu? Oh mungkin setelah sekian lama kita terkurung, kasarnya nih ya, kita terkurung kemarin PSBB dan terhalang untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Apa mungkin ya? Ini kita sekedar diskusi. Aku malah pengen berdiskusi dengan kamu. Jadi nggak bukan aku Hmm. menelusuri sebuah apa namanya ini ya sebuah apa namanya pernyataan gitu. Tetapi aku juga mau Iya. ajak diskusi teman-teman yang lagi nonton aku sama kamu gitu. Nah, apa mungkin karena ya itu kemarin kita terkurung lama gitu, sehingga orang merasa kalau misalnya uh, bersosialisasi untuk saat ini kayaknya lebih prefer yang kita duduk berhadapan dengan orang, berbicara, berinteraksi, hahihi gitu. Sedangkan kalau kita di bioskop kan kita fokus nonton, kita tidak berinteraksi dengan Iya. manusia lainnya gitu. Karena apa yang itu lagi didahulukan karena kita sudah lama tidak bersosialisasi mungkin, nggak tahu juga gitu. Kalau dibilang paranoid, parno gitu akan keadaan, kita semua paranoid gitu kan. Tetapi dengan protokoler COVID yang ketat, aku lihat orang-orang juga sudah mulai aktivitas dan sudah mulai bergaul gitu, bergaul in restaurants, clubs, cafes gitu, but not bioskop belum gitu. Nah, memang kemarin sudah ada perkembangan sedikit yang filmnya Visinema yang tarian Lengger ya kalau nggak salah udah Hmm. mencapai 300.000 penonton, alhamdulillah ya kan. Maksudnya it's a good sign gitu kalau orang sudah mulai
nonton dan ke bioskop gitu. Makanya sekarang kita mengkampanyekan ayo ke bioskop, kembali ke bioskop gitu. Dan kita harus membangkitkan juga rasa aman. Jadi dan memang benar aman gitu. Jadi juga bukan hanya mengkampanyekan kalau aman kok ke bioskop gitu. Kenapa sih amannya? Dikasih tahu yang jelas dan memang benar aman. Bukan just saying it supaya orang datang ke bioskop, tapi memang benar aman. Apa aja sih amannya? Kita di bioskop kan harus pakai masker, ya kan? Ya. Kalaupun beli makanan, kita beli aja, misalnya kangen sama popcorn dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ya ini, tapi kita nggak bisa makan di dalam bioskop kalau nggak salah, ya kan? Kita bisa makannya di luar bioskop nanti kalau udah pulang dibawa atau bagaimana. Ini aku kurang jelas, kita mesti cek ya. Tetapi kemudian bioskop itu selalu rutin pada saat uh, perpindahan dari satu film ke film berikutnya, jam ke jam berikutnya itu selalu di disinfektan. Ya kan, dan kemudian saluran udara di bioskop itu sudah ada alat, saya nggak tahu nama alatnya apa ya, tetapi alatnya itu adalah untuk mematikan virus, bakteri, dan kuman gitu, secara otomatis gitu, kalau ada gitu. Jadi kalau dilihat aman, malah jauh lebih aman kan dibanding kalau kita ke kafe, ke restoran gitu, karena di kafe dan restoran kita ya walaupun tetap berjaga jarak, tapi kan pada saat makan buka masker, kita nggak tahu sebelah kita keadaannya bagaimana kan gitu. Nah kalau di bioskop dan ya mungkin restoran juga sama ya, udah melakukan protokolnya dengan disinfektan, saringan udara yang dengannya. Jadi sebenarnya mau itu restoran, mau itu bioskop, aku rasa semua yang beroperasi sekarang supaya tetap bisa beroperasi, supaya tetap bisa bisa aktivitas, ya pasti mereka menjaga, nggak mungkin enggak. Karena kalau sampai terjadi ditemukan COVID gara-gara tempat itu pasti ditinjau ulang, tutup lagi, ditutup lagi sementara, dan mereka tidak akan mau karena udah cukup lama ini kan penghasilan atau operasi dari setiap sektor itu kan rusak dan berantakan gitu kan. Jadi udah pasti dijaga. Jadi buat teman-teman semua, kita tetap harus jaga untuk diri kita sendiri, jaga untuk diri, jaga orang lain gitu. Tapi itu yang mau aku sampaikan, bioskop sudah benar-benar menjaga protokolnya dan menjaga kita para pecinta film untuk bisa kembali dan menonton bioskop di bioskop gitu. Nah, makanya juga nih Mbak Ulan, ini ada beberapa testimoni sebetulnya yang masuk via WhatsApp dan dari teman-teman netizen juga ya di kolom komentar. Aku bacain dari Mas Jimmy nih ya. Baru aja katanya kemarin nonton di bioskop setelah 1 tahun nggak ke bioskop. Rasanya betul-betul refresh banget bisa kembali ke bioskop. Dan pelayanannya itu luar biasa katanya. Untuk protokolnya juga sudah cukup baik kata Mas Jimmy. Bahkan masuk ke dalamnya juga ini dipastikan menggunakan scan barcode dan didata, lalu dicek suhu juga. Nah, temanku juga kebetulan tadi nih, salah satu teman dia Sinta juga kasih testimoni, dia juga baru beberapa hari yang lalu katanya sama kerabatnya itu nonton di bioskop dan itu betul-betul dijaga jaraknya. Jadi lokasi duduknya itu dipisahkan dengan 2 jarak bangku, kemudian di belakangnya juga itu diberi jarak lagi sedemikian rupa. Bahkan ada salah satu penonton yang coba untuk bandel ya, ngakalin karena kosong mungkin ya. Jadi pasangannya kata ditaruh di sebelahnya, itu ada petugasnya juga loh ternyata yang katanya ngawasin dan negur juga. Ya, nggak bisa karena ya itu tadi, balik lagi kenapa mereka semua pada ketat, bioskop ketat, karena kalau sampai terjadi sesuatu nanti nggak boleh beroperasi lagi dong gitu. Sedangkan ini udah gimana gitu, itu satu-satunya rumah buat film. Jadi kalau bioskop ada apa-apa, yang dirugikan bukan hanya bioskop, ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga akhirnya bisa kehilangan pekerjaannya gitu kan, karena kan sektor film itu juga runutannya kan banyak banget gitu, yang pekerja film gitu ada pekerja produksinya ya di dalamnya ya. Bukan cuma pemain film aja, tapi di balik layar banyak banget, dari A sampai PU ya kan, sampai post production banyak lagi rentetannya. Jadi kalau film tidak ada tempat untuk menayangkan, ya seperti yang kita tahu kan sekarang ada OTT. Ya OTT tetap berjalan dengan program-program dan konten-kontennya tersendiri, tetapi bioskop kan juga tetap harus jalan gitu kan. Ini kan beda segmen gitu. Jadi biar ya OTT tetap jalan, tapi bioskop tetap harus jalan lah gitu. Tapi emang gregetnya beda ya. Kalau sebagai seorang sineas, film kita misalkan launching di bioskop dengan di OTT itu gregetnya beda banget ya Mbak?
aku nggak bisa bilang gregetnya beda ya. Gregetnya sih sama-sama aja karena kan film kita juga ditayangkan. Hanya pilihan aja kalau menurut aku. Gitu. Tapi kan the main thing of film, experience-nya. Kita menonton film kan berbeda. Experience-nya pasti Iya, berbeda benar. lah. Ya, experience buat penonton, pastinya juga buat sineasnya juga berbeda gitu kan. Ya mudah-mudahan nih film aku mau tayang nih kebetulan di bioskop. Tadinya Tanggal aku 24 udah nanti ya? ya kita udah maksudnya memang aku di sini bukan maksudnya bukan produksi aku hanya main gitu. Tetapi kita Hmm. kita berdialog lah, berdiskusi dengan teman-teman lainnya di Jakarta versi pribadi. Ini mendingan kita tayangin di bioskop apa di OTT aja ya gitu. Kalau di bioskop takut deh awalnya nih sempet takut deh ada yang nonton nggak ya gitu. Kalau di OTT kan udah jelas pasti, jadi beli dengan harga pasti gitu. Ya untung-untung dikit gitu, tapi uang kita balik gitu kan. Terus jelas ada yang nonton gitu kan, karena kan di rumah masing-masing, di gadget masing-masing gitu kan, orang nggak takut Hmm. untuk menonton. Nah, kalau di bioskop ini sekarang nih situasinya lagi gimana sih gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu, tetapi kemudian ketakutan itu dipatahkan gitu. Kalau tidak dimulai, mau gimana gitu kan? Ya harus percaya diri. Terus makin percaya diri, lihat protokoler yang dijaga oleh bioskop, ya kan? Dan 21 juga mensosialisasikan, dan kita semua sineas mensosialisasikan akan amannya pergi ke bioskop gitu kan. Dan kita makin pede lagi karena film juga mulai ada penonton gitu. Yang tadinya orang benar-benar nggak mau ke bioskop gitu kan, mulai gitu. Ya kita lihat contohnya ya film yang tadi aku sebut di awal, salah satu contohnya yang Hmm. tarian Lengger ya, yang main Daryl Dartian ya kalau nggak salah, produksinya Visinema kebetulan. Itu udah hampir 400.000 penonton, which is kan it's a good thing kan, it's a real good start. Walaupun memang masih jauh dari sebelum yang kalau kita cerita dulu kan film Indonesia tuh udah bisa mencapai berapa gitu kan, berapa penonton gitu. Itu memang Iya. masih jauh, tetapi untuk keadaan sekarang itu udah bagus gitu. Ada ada secerca harapan, itu kata-kata yang tepat. Hmm. Tapi ini Jangan lupa momentumnya emang pas guys, banget ya. jangan lupa ya guys nonton Jakarta Versi lagi di bioskop nanti tanggal 24 Juni nih. Oke. Juni ini ya. Berarti kurang lebih sekitar 2 mingguan lagi ya kalau nggak salah ya. 2 mingguan lagi. Dua Kamis, mingguan lagi. ya, Kamis 2 minggu lagi. Oke. Hmm. Mbak Wulan, sebagai penutup dong, untuk para pecinta bioskop, pencinta film di tanah air, apa aja yang kira-kira harus kita rubah sekarang ketika kita menikmati film di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Mbak Wulan? Ya, kalau buat aku gini ya, eh, pastinya kita tetap harus menggarisbawahi diri kita pada saat kita merasa tidak enak badan, kita tidak keluar rumah. Itu penting banget gitu, karena kita nggak akan pernah tahu uh, kita carrier atau tidak gitu kan. Jadi kalau kita ngerasa aduh nggak enak badan, lagi nggak enak badan nggak usah keluar rumah deh gitu. Kenapa? Bisa juga imun kita lagi turun, belum tentu kita carrier, tapi imun kita lagi turun. Nah di titik imun kita lagi turun itu kita gampang tertular di luar, ya kan? Jadi itu satu. Dan pada saat kita ke bioskop, enaknya sekarang semua udah cashless kan. Jadi tidak ada tuh pakai cash gitu kan. Duduknya juga berjaga jarak gitu kan. Pakai masker, di disinfektan setiap kali ganti show. Terus kemudian saluran udaranya juga ada untuk disinfektan itu sendiri gitu kan. Sehingga kurasa kita tidak perlu keparnoan berlebihan gitu. Tetapi kita juga perlu mawas diri, gitu aja. Dan kita jaga, gitu. Kita taati apa peraturan yang ada di bioskop. Karena semua peraturan dan fasilitas yang sudah diadakan oleh bioskop itu sendiri untuk prokes COVID, kalau kita yang tidak menjalankan, gimana? Gitu kan, kayak kita nggak enak badan, terus kita datang, terus kita buka-buka masker di dalam, kita duduk-duduk, pacar kita yang tadi kayak kamu cerita, kayaknya nggak ada yang lihat, udah lu duduk aja sebelah gue, nggak bisa gitu. Kita hati aja dulu. Ya, Mbak Wulan, thank you ya untuk waktunya ya Mbak. Di tengah kesibukannya masih bisa nerima Elsinta untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Makasih, sukses terus untuk Mbak Wulan dan tetap jaga kesehatan Mbak.
Ya, sampai tanggal 24 di bioskop ya untuk Jakarta versi Oke, Bidadari. nanti kita coba nonton bareng-bareng ya. Thank you Mbak. Dah. Selamat Dah. sore. Oke, luar biasa ya kalau kita ngomongin tentang film yang memang rasanya beda. Kalau kita nonton di gadget kita atau nonton di bioskop itu suatu hal yang beda. Nah, ini ada beberapa komentar harus banget katanya dari Nan Azwan dan Dot Azwa harus banget dibuka di bioskopnya biar ada hiburan kan juga bosan di rumah terus. Corona is dramatical politik kalau kata Fauzi Dewa Anwar 10. Lalu dari Parto.sasmito via Instagram, lama pengen ke bioskop, semoga segera dibuka. Sudah ada beberapa bioskop yang dibuka ya, dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ayo kembali ke bioskop, kata Mas Syamedo, 1983, jangan takut dengan corona, semakin takut kita, maka semakin ganas hal yang kita takutin. Terima kasih juga yang via WhatsApp ada Mas Jimmy, kemudian juga dari Mas Oto tadi ya, yang mendukung film Indonesia, tapi dengan catatan film yang bagus dan mendidik, jangan asal film aja. Tapi gimana kan sekarang aja pandemi belum berakhir. Gimana realisasinya? Sudah ada beberapa bioskop yang buka dan akhir bulan yang lalu di bulan Mei Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga sudah datang nonton ke bioskop untuk menghadiri gerakan Ayo Kembali ke Bioskop. Itu sekian dulu dalam Instok Apa Kata Mereka. Ayo kembali ke bioskop, tapi utamanya adalah jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita ketemu lagi nanti di Instok Apa Kata Mereka episode selanjutnya.